Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Tadi kami Imam dari mahasiswa Universitas Riau dari jurusan Hukum Keluarga semester 2. Jadi kami ada tugas kuliah, mata kuliahnya Sejarah Peradaban Islam. Nah, jadi kami ingin mengukir sejarah lengkap tentang asal-usul desa dan asal-usul nama dari desa. Yang kami ungkit itu nama Desa Binuang. Jadi kami ingin mengetahui sejarah lengkap dari nama Desa Binuang. Dan kami memilih Abang sebagai narasumbernya. Boleh kami minta tolong Abang menjelaskan data diri Abang. Oke, baiklah. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Saya Ilham Afandi, dipanggil Ilham. Dan memang saya adalah putra asli dari Desa Binuang. Saya dibesarkan di sana. Orang tua saya juga bahkan masih di sana, keluarga besar saya bahkan masih di sana. Memang saya lahir di, kalau sekarang Kumantan namanya ya, tapi saya langsung dibesarkan di Binuang. Saat ini saya sedang menggali sejarah secara luas, sejarah Nusantara, Melayu dan khususnya Kampar, dan sudah menerbitkan 5 buku yang ber-ISBN. 1 buku itu sedang proses pengajuan ISBN, dan ada 7 buku yang belum diajukan ISBN-nya. ISBN ini sangat penting ya, tapi dengan adanya itu tadi, dengan adanya buku ISBN tadi, setidaknya itu bisa melegitimasi kenapa hari ini saya bisa jadi narasumber untuk sejarah desa saya sendiri. Nah, berbicara desa itu kan istilah baru, istilah administrasi ya. Binuang itu, Desa Binuang, waktu saya masih kecil ya, itu masih masuk ke Kelurahan Pulau. Jadi masih masuk ke Kelurahan Pulau. Padahal sebelumnya dalam catatan Belanda tentang Lansap Bangkinang di 5 kota, itu mereka ada menulis 10 banjar yang setara di Bangkinang itu. Di salah satunya adalah Binuang. Binuang itu berbeda dengan pulau, Binuang, Uwai, Muara Uwai. Nah, sekarang kan ada kayak Uwai dengan Muara Uwai, itu kan masih satu desa. Padahal secara lansap, secara banjar lama dalam penelitian zaman dahulu, itu adalah kampung-kampung yang berbeda lagi gitu. Nah, mengenai nama Binuang itu pendapat pertama orang-orang tua dahulu itu sampai ke telinga saya dari nenek saya, itu bilang nama batang yang sangat besar, pohon yang sangat besar sekali yang ada di tepian sungai atau Lawi Ombun, yang mana orang-orang kalau berhenti di situ dia bilang dekat mana, dekat Binuang. Emang ada pohon Binuang? Mungkin saat ini susah ditemukan atau jarang ya. Tapi kalau teman-teman ingin mencari nama Binuang itu nama ilmiahnya Optomeles sumatrana namanya. Dia itu salah satu batang atau pohon dari famili Tetramelaceae. Ya, salah satu famili dari itu. Yang mana ini pohon yang memang sangat besar ya. Jadi dulu dalam beberapa riwayat Sungai Kampar ini lebih lebar dan bisa kapal-kapal besar masuk gitu. Bahkan di dalam sungai itu terdapat pulau-pulau. Makanya banyak nama-nama tempat secara geografis di Kampar itu ada nama pulau. Ada Pulau Bodi, ada Pulau Lowe, ada Pulau Langgini. Nah, Langgini secara administratif zaman dahulu itu seharusnya masuk ke Binuang itu. Jadi Pulau Langgini ini ada 2 aliran, ada Sungai Langgininya, ada Sungai Kamparnya atau Lawi Ombun utamanya yang mengelilinginya. Jadi Kampau itu, Sungai Kampar itu dulu ada Subanglan, sekarang adalah sawah di Subanglan kan. Satu gugusan sampai ke Rana, sampai ke belakang Sungkinan. Disitulah aliran Sungai Kampar lama itu. Jadi Binuang itu ya memang satu gugusan dengan Pulau Bodi.
dibatasi oleh salah satu ranah di situ, Onna pulau. Ya Onna, ada kampung Onna sekarang namanya. Jadi di pulau itu banyak aktivitas-aktivitas, bahkan kami juga termasuk orang yang mengajukan kepada BPCB tentang penemuan Candi Langgini, Binuang. Ada Candi Langgini Bangkinang di Pulau Langgini itu ada ditemukan puing-puing candi dan sudah dicatat oleh orang Belanda zaman dulu di buku J.W. Eiserman. Di situ menjelaskan ada candi di Bangkinang. Berarti ada tempat penting juga ini di Bangkinang, dan kebetulan secara administratif itu maksudnya ke Binuang tadi. Itu asal usul nama Binuang Persi pertama, nama pohon besar. Yang kedua, itu ada yang mengatakan Binuang itu nama kerbau yang sangat besar. Ada kerbau-kerbau besar itu dulu di Binuang itu dimiliki oleh namanya Datuk Bandarosati dari Persukuan Mandeliong, Bangkinang. Itu namanya Kobo Binuang, yang nama kobonya itu. Jadi zaman dulu kobo itu adalah kebanggaan orang Bangkinang lah gitu. Pai kamano pai dekat Binuang tu aja. Ni nama tompek dulu apa boleh kan mungkinnya zaman dulu. Itu versi kedua. Versi ketiga ini cenderung agak cocok logi ya. Binuang itu nama lain dari Binanga Tambuan atau Binuang Minanga. Minanga berevolusi menjadi Binanga, Binanga menjadi Binuang. Dan untuk teman-teman tahu, itu sebenarnya yang pernah tercatat di prasasti Kedukan Bukit di Palembang, Minanga Tambuan, yang mana rajanya Sriwijaya itu atau siapalah posisinya itu berangkat ke Palembang dari Minanga Tambuan tadi. Dan kalau bicara Sriwijaya, memang banyak spot-spot Sriwijaya di sini. Mungkin saja candi yang ditemukan antara Binuang dan Langgini itu peninggalan Sriwijaya, tapi banyak penemuan di sini itu multi layer, bukan hanya cuma satu zaman. Ada yang di zaman Sriwijaya, ada yang di Asoka sebelumnya itu, bahkan ada di zaman akhir-akhir Sriwijaya. Karena Atisa di Pankara pernah menyebut Raja Sriwijaya memberikan hadiah kepada Kaisar Tiongkok berupa Cheng Tian Wan Sao, Candi Bungsu. Candi Bungsu ada di Muaratakus. Jadi itu versi dari Binanga tadi. Bahkan kalau secara geografis pun di Binuang itu ada tompek-tompek. Secara administratif terbagi 4 dusun. Dusun yang pertama kalau dari sungai ya Pak, itu namanya dusun Matolu, Muawotolu, Muaratelu. Tolu itu namanya. Perairan yang menjorok ke daratan. Tolu namanya. Itu ada Muau tentunya. Nah, jadi istilah-istilah legenda geografis zaman dulu dengan zaman sekarang kan tentu berbeda. Jadi memang di situ Muaunya tuh pertemuan sungai dengan Langgini tadi, sungai Kampau dengan Langgini di Muau, Tolu tadi. Yang itu Piayu. Itu ada tompek yang lebih tinggi di situ. Apa namanya? Ate Bukit. Ate Bukit kalau zaman kini namanya Bukit Permai. Bukit yang permai ni bang. Jadi agak tinggi memang zaman dulu tak sampai ayu kot kan. Itu Ate Bukit, Ate Bukitnya bang. Ada Ate Bukit nama kampung. Tadi Matolok, Ate Bukit. Sekarang namanya Dusun Bukit Permai. Ada lagi namanya Subuang Lan. Lan itu bisa kalau dalam konsep bahasa Jermanik dia bisa berarti daratan. Subuang Lan tenang. Subang Lan ya. Bisa jadi juga dia dari konsep bahasa awak yang asli, lan itu ladang. Di sebuah ladang tenang. Mungkin ya nama ini belum terlalu ya. Setelah adanya Sungai Kampar yang di situ tadi dijadikan sawah, bahwa ada Subang lan nama. Karena lebih topiknya daerah itu sebelum masih masuk ke Muawotolu tadi. Ada Irian di situ. Jadi kampung Irian itu lah pucuk suku dari Imopoto sekarang, Datuk Bandarosati, yang bernama Profesor Amir Lutfi. Itu berasal yang beliau juga orang yang mentransformasikan IAIN menjadi UIN Susta. Itu orang Binuang. Jadi patut kebanggaan bagi kami sebagai orang Binuang bahwasanya di dunia pendidikan itu banyak yang berkiprah. Jadi ada namanya lagi Saung Kinang, Pasaung Kinang. Ada yang mengatakan Sungkinang ini berasal dari kota Sungkai.
Bangkinang, kota Sungkai Bangkinang, Sungkai Inang, kan? Ada yang bilang juga Pasaung Kinang. Karena memang Bangkinang itu dulu di sana pusatnya, di seberang. Baru di sini kok ladang-ladang Subuang kan sudah dulu kok, mau Ilong atau tanah Siko, mau Mandelong. Jadi awak dulu hidupnya memang per kelompok, klan-klan, persukuan bukan suku. Kalau berbahasa suku secara antropologi, kalau secara linguistik secara banyak, awak jadi Melayu nih. Contohnya persukuan Melayu. Tapi adanya di Bangkinangnya di mana di lima kotanya di Kampar. Suatu masuk lo persukuan Melayu, atau dikategorikan suku Melayu misalnya. Suku etnis kah atau bahasa kah atau apa, itu perlu tahu kita ya. Namanya persukuan, kita hidup berpersuku-sukuan. Binong, persukuan yang paling mayoritas di sana itu adalah Datuk Tuo, Mandeliong Bandarosati. Karena ini Melayu Datuk Tuo, Mandeliong Datuk Bandarosati, dan ada sekelompok Melayu Datuk Patio dan Piliang Domo Paduko Ulak. Ada Domo Paduko Ulak di daerah Subanglan itu. Itulah yang hidup, yang dianggap sebagai orang yang asli lah di Binong itu. Kalau dari komposisi persukuannya atau klan itu familinya lah itu, keluarga. Dan kalau dalam hal nama tadi sudah ya, toko-toko sudah, catatan Belanda sudah. Jadi Pasau Bangkinang itu dulu adanya di Binong juga. Bahkan ada foto di Tropen Museum tahun 1910. Ada kegiatan sholat Id. Itu salah satu foto sholat Id tertua yang ada di Republik Indonesia. Diambil di mana? Di Binong. Di dekat kantor desa kini dulu ada balai-balai di situ. Jadi ada gitu kan. Dan jaringan Sriwijaya, jikalau memang awak ke pusat Kedatuan Sriwijaya ataupun tidak, setidaknya kita ada kaitan dengan Sriwijaya, itu masuknya melalui Sungai Kampar. Jika zaman dahulu orang sudah menyebut daerah-daerah itu dengan ciri khasnya, bisa jadi pohon Binong itu dulu paling banyak juga ditemukan di sepanjang Sungai Kampar ini ya, di Binong itu. Mungkin tak satu, makanya Binongnya pasti ada di Bodi, ada di ini, ada di itu gitu kan. Ada di air tiris di mana. Bahkan di air tiris sendiri ada nama dusun itu Binong. Ada nama dusun Binong di air tiris. Jadi boleh silakan dicari tahu setelah ini. Bahkan di Kabupaten Tapin di Kalimantan Selatan ada nama tempat Binong juga. Di Padang ada nama tempat Binong juga. Di Sumbar ada, di Kalimantan, di Banten ada nama tempat Binong juga. Apakah ini kebetulan hanya karena ada unsur-unsur yang sama sebagai simbol penamaan, misalnya ini karena ada pohon, karena ada ini, ataukah memang ada kaitan perdagangan, perantauan atau migrasi? Ini mungkin perlu dicari tahu lagi. Jadi kira-kira ada yang ditanya lagi? Jadi kesimpulannya, Binong itu bukan hanya nama administrasi baru, bukan hanya nama desa. Sejarahnya sangat panjang. Bahkan dari segi nama ada 3 pendapat. Pendapat yang pertama itu bisa dibuktikan karena secara nama Batang Binong itu masih ada sampai sekarang. Itu kan sudah ada gitu ya. Namanya Oktomeles Sumatrana. Dan pendapat kedua, yang pendapat pertama itu disebutkan, yang kedua itu tentang kerbau itu folk story ya, cerita rakyat yang kebenarannya tentu bisa diteliti, tapi tidak masalah karena itu turun temurun. Ada kerbau Binong kata orang. Yang ketiga itu lebih kepada cocok logi. Nah, dari ketiga pendapat ini yang paling kuat adalah Batang Binong tadi, atau pohon Binong tadi yang paling terutama. Dan dari sejarah panjang Binong tadi, secara gugusan geografis seharusnya Binong itu sampai perbatasan dengan Jerman sekarang, atau Langgini kok sampai ke Ritan, itu satu gugusan. Karena memang di seberang itu induknya.
Kayak Kampung Godang terbawa pula daerah kelurahan mungkin yang sekarang, Pulau Lawas terbawa Kumantan gitu. Dan bahkan jejak migrasinya bisa dibuktikan. Pergilah kita ke Pulau Lenggimi, itu sangat banyak orang-orang Binong di sana. Jadi telusuri nenek moyang. Dari pulau juga ya. Kita pergi ke daerah Bocalosong namanya, atau di daerah sekitar lapangan pelajar yang masih di gugusan kelurahan ini. Itu banyak. Bahkan tanah wilayah yang ada di situ tuh tanah Datuk Bandarsari. Yang mana pemegang posisi Datuk Bandarsari sekarang, Profesor Amir Lutfi juga adalah orang Irian yang ada di Binong, antara Binong dan Pulau. Itu mungkin yang kesimpulan dari saya. Sejarah asal usul nama Binuang berdasarkan 3 versi, berdasarkan 4 dusunnya tadi, bahkan secara geografisnya juga. Karena ada Muawo Tolu, ada Diate Bukit, ada Subuanglan, dan ada Sungkinang, Pasomong Kinang. Ada 4 tempat tadi ya. Dan Belanda sudah pernah mencatat namanya Binong ini sebagai bancau yang sejajar dengan Pulau Muara Uwai, Pulau Lawas, Telo, Gontyo. Dia sejajar gitu. Bukan seperti Binong ini adalah anaknya pulau karena baru pecah, bukan. Sudah sejak lama sebenarnya. Itu hanya penyatuan administrasi saja. Jadi saya rasa mungkin itu sudah cukup untuk menjelaskan tentang Binong. Terima kasih sudah mempercayakan saya sebagai narasumber. Nanti kalau ada yang mungkin perlu ditanyakan lagi ya silakan. Ya, Itu bang, kalau sejarah kan Ini yang ditanya itu sejarah Binong atau sejarah Kutubul desa? sebelum jadi desa kan aku membuat desa dulu aku Keluar aja bisa dong. ini Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Oh, Ya, pada kesempatan siang ini kami ingin menanyakan seluk beluk atau asal usul desa ini. Kepada Alia, saya Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Alhamdulillahirabbil alamin. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad. Sesuai yang saya hormati, syukur alhamdulillah. Dengan izin Allah pada pagi menjelang siang ini kita dapat dipertemukan oleh Allah Subhanahu wa taala dalam rangka mendengarkan sekilas atau penjelasan daripada sejarah berdirinya Desa Binong. Baiklah mahasiswa yang saya hormati, untuk lebih singkatnya karena waktu Jumat beberapa saat lagi akan masuk, jadi saya jelaskan sebelum Desa Binong ini berdiri, dulu Binong ini adalah lingkungan daripada Kelurahan Pulau. Jadi Binong ini dulu bergabung dengan Pulau Kelurahan. Jadi berdirinya Kelurahan Pulau dibawahi oleh beberapa lingkungan, termasuk satu diantaranya lingkungan Binong. Jadi pada tahun 2003 kami berinisiatif bersama tokoh-tokoh masyarakat membuat usulan untuk pemekaran berpisahnya dari pulau tahun 2003. Jadi alhamdulillah beberapa tahun berjalan kami persiapkan. Kebetulan waktu itu mulai dari tahun 2000 saya menjabat sebagai kepala lingkungan.
Kepala Lingkungan 2 Binuang dari tahun 2000. Jadi dalam saya menjabat sebagai Kepala Lingkungan, saya menjadi panitia pemekaran desa. Bentuklah masyarakat, saya sebagai ketuanya. Jadi kami berusahalah bekerja berikhtiar untuk melobi-lobi, baik itu di pemerintahan kabupaten dan pun di anggota dewan. Jadi alhamdulillah dalam rangka beberapa tahun, 2 tahun kami berusaha. Tahun 2005 kami dikeluarkan SK oleh DPRD Kabupaten Kampar. Kalau salah saya nomor 10 tahun 2005. Maka Binuang ini terbentuk desa persiapan 2005. Jadi dalam 2005 tadi kami diangkat sebagai kepala desa. Saya kepala desanya dan dibentuk 4 kepala dusun, 8 RW dan 14 RT. Jadi pada berjalan 3 tahun setelah 2005 sampai 2008, maka desa layak untuk definitif. 2008 maka dipilih, dibentuk panitia pemilihan kepala desa. Maka tahun 2008 itu kami terpilih sebagai kepala desa. Yang waktu itu tidak ada yang mau mencalon ke desa. Terpaksalah saya mencari pendamping, namanya Pendi. Jadi dipilih, maka selesai pemilihan, maka saya terpilih sebagai kepala desa 2008 sampai 2014. Jadi apa makna daripada Desa Binuang? Sejarah memungkinkan saya bertanya kepada orang-orang tua dulu, kok Desa Binuang namanya? Kata orang tua-tua dulu sebelum adanya jalan darat, transportasi melalui laut, sungai. Jadi orang dulu pergi berniaga kemana-mana pakai sungai. Jadi kebetulan di Binuang ini ada pokok kayu besar yang namanya Binuang. Pokok kayu itu Binuang namanya, kata orang tua-tua itu sama saya. Jadi orang yang lalu lalang ke hilir kemudi singgah di pokok Binuang. Itu katanya. Makanya itu sejarah Binuang. Tapi ada pendapat lain yang saya nggak tahu. Tapi pendapat lain apa Binuang namanya? Katanya dulu orang-orang tua dulu di sini ada kerbau besar, kerbau jahat katanya. Namanya Binuang katanya. Kalau saya nggak tahu. Tapi saya yang tahu, saya tanya orang-orang tua yang berpengaruh. Waktu itu saya bertanya kepada Pak Haji Said, kenapa ini Binuang namanya? Karena dulu di daerah ini ada pokok kayu besar namanya Binuang. Sebab Binuang ini tempat lain ada. Nah, maka saya yakin. Nah, di tempat lain Binuang ada. Sebab itu pokok-pokok kayu. Seperti pokok kayu ada meranti, ada kulim, Binuang itu. Nah, itu sejarah yang saya tahu. Aja begitulah sejarah daripada Binuang itu. Jadi setelah Desa Binuang ini dimekarkan, maka kami selaku panitia dan kepala desa tentu dibentuk. Desa itu mengepalai beberapa dusun. Maka dibuatlah di Binuang ini 4 dusun. Dusun 1, 2, 3, dan 4. Jadi setiap dusun ini mengepalai beberapa RW. Maka dibentuklah satu dusun itu 2 RW. RW mengepalai beberapa RT. Maka satu RW itu dibentuk 2 RT. Nah, makanya 4 dusun, 8 RW, 16 ya, 16 RT. Nah, dibentuklah satu namanya Dusun Matoluo, Dusun Subanglan, Dusun Bukit Permai, dan Dusun Sukinang.
Jadi pada tahun 2014 saya mengundurkan diri mencaleg sebagai calon anggota legislatif tapi tidak berhasil. Maka saya mundur menjadi kepala desa. Tahun 2014 pemilihan. Jadi kata masyarakat, daripada Pak Nasir nggak bisa, maka ditunjuklah orang rumah saya sebagai calon, namanya Roslaini, kan? Dia alhamdulillah tahun 2014 pemilihan dia terunggul suaranya istri saya. Maka setelah saya 2014 sampai 2019 istri saya sebagai kepala desa. Tahun 2020 kemarin pemilihan, maka terpilihlah Bapak Nazaruddin sekarang sampai 2028, karena 2026 habis masa jabatannya, maka ada program dari pusat menambah 2 tahun, termasuklah desa Binuang ini ditambah 2 tahun, maka 2028 baru habis masa jabatan. Begitulah sejarah Binuang dan berdirinya desa Binuang. Perlu saya jelaskan, yang bisa saya ketahui dan saya ingat bahwa begitulah sejarah desa Binuang yang sekarang kalau saya nggak salah jumlah penduduk sudah lebih 2000. Waktu pemekaran itu belum sampai 1.500. Tapi karena aturan perundang-undangan kalau kita mau bikin desa harus sekurang-kurangnya penduduknya 1.500, maka kita bikinlah jumlah penduduknya 1.500. Sebetulnya waktu itu belum sampai. Jadi alhamdulillah tidak beberapa tahun kemudian jumlah itu sudah sampai yang telah diberikan oleh undang-undang yang berlaku pada tahun 2003. Jadi itulah anak-anak sekalian, mahasiswa sekalian, sejarah yang dapat saya sampaikan. Mudah-mudahan apa yang saya jelaskan menjadi pengetahuan daripada mahasiswa sekalian. Demikian, lebih kurang saya ucapkan assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perlu dipertanyakan. Minum air putih ada nih? Iya. Jadi sesuai yang Bapak bilang, dulu orang bertransportasi itu melalui Sungai. dan orang mengenal daerah atau desa ini dikarenakan suatu pohon yang besar. Ayah, ini di Binuang, Binuang aja. Nah, ya untuk masyarakat luar yang datang, pohon Binuang itu digunakan sebagai petanda sampainya daerah di sini atau digunakan pohon itu sebagai perniagaan. Sekarang begini, dulu kan saya bilang tadi transportasi sebelum ada jalan darat, orang memakai transportasi laut atau sungai. Jadi kebetulan di daerah kami Binuang ini ada pokok besar, tempat persinggahan. Kemana? Ayo singgah dulu di Binuang katanya. Pokok Binuang itu aja. Jadi tempat persinggahan dekat kayu besar itu. Tempat singgah, tempat naik atas laut, air, sungai. Nah, itulah makanya mana mampir tadi di Binuang ada pokok besar tadi. Nah, itu sejarah yang saya tahu kata orang tua. Jadi sama saya nggak jumpa, itu cerita aja ya. Nah, Jadi orang tuh setelah berpergian melalui sungai itu singgahnya di bawah pohon itu. ya, singgah di bawah pokok tuh, namanya pokok Binuang. Penjelasan tapi untuk sesajen ataupun apa nah, Yang isu-isu yang lain tadi yang apa tuh? yang ini pendapat kepala desa sekarang dia itu katanya, tapi saya enggak.
saya nggak tahu. Pun entah dari mana pula dia dapatkan. Nah, itu katanya. Kalau yang dah kerbau tu Kalau yang nama kerbau tadi kata Bapak Kades ini. Kades sekarang ini. Sekarang itu dia bilang sama orang kan. Tapi sepengetahuan saya selaku pendiri di desa, yang saya tanya kepada orang tua dulu sebelum ini penjelasan itu. Bapak Yogi itu saya tanya kepada Bapak imam besar di Masjid Binuangi, bapaknya nama orang Kampar, kenal semua itu, Kiai Haji Ismail Syahid, guru Darun Naqdah. Tanya, kalau orang Kampar bilang kita harus berjalan dengan waktu kan? Tahu tuh. Itu aja. Berarti kalau yang pendapat yang berada sekarang tuh Pak, yang kerbau besar tuh dalam artian tuh kerbau asli atau kayak kerbau yang rekayasa dalam pikiran orang tuh? Nggak, katanya dulu ada kerbau besar di sini. Berarti dalam artian kerbau asli. Oh iya, kerbau. Kenapa? Kayaknya, kalau saya nggak tahu saya dong. Nggak tahu saya cuma pokok besarnya. Nah, sebab saya yakin ini Binuang, sebab di tempat lain, baik itu di Pasir atau di mana-mana ada nama daerah Binuang, selain Binuang ada. Bisa agak apa kan? Meyakinkan lah bahwa yang nama Binuang itu pokok kayu besar. Pokok kayu itu udah nggak ada lagi. Nggak ada lagi, udah ditebang tuh kan. Beberapa tahun yang yang lain? Nah, sebelum ditutup tentu perkenalan dulu dari mana, nama siapa, dari Patus apa. Silakan dari. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Perkenalkan, nama saya M. Fajri Islami. Jadi, Saya tinggal di Desa Binuang. nah, Dan saya kuliah di UIN Suskario, jurusan Fakultas Syariah dan Hukum, prodi Hukum Keluarga Islam, dan semester 2. sebelahnya. Perkenalkan nama saya Irfan Nurfian, berasal dari Kecamatan Kampung Hilir. Tapung Hilir. Sama dulu, jurusannya sama. Sebelahnya lagi. Saya Zampi Agesiaita, asal Dumai. Dumai. Jurusan dan fakultasnya sama. Sama. Sebelahnya. Saya di Kalkulasi, asal dari Indragiri dulu. Sama terus. Terakhir. Saya Pak Muhammad Al-Farabi Junior. Saya tinggal di Pulau Bodi, Oh, Bodi. jurusan Fakultas sama. Mudah-mudahan mahasiswa yang datang berhasil anak ya. Amin. Perlu juga diketahui saya punya anak 3 laki-laki semua. Yang pertama kuliah di B, yang nama Adrian. Yang kedua namanya Muhammad Ferdi, yang kuliah di UIN juga. Sekarang yang kecil namanya Akil, yang kuliah di UP. Jadi yang kalian kerja di pemberdayaan perempuan, yang seperti kerja di Muara Mahat, MBG. Kalau nggak salah dulu anak bapak yang paling kecil tuh di Darun juga, Pak. Hah? Anak bapak yang paling kecil tuh dulu Darun juga sampai Ya, kelas 3. pindah ke SMA 2. Kawan juga dulu tuh. Nah, ya. Oke, nama. Kalau sebagai kenalan, istri 1, anak 3. Tak tambah lagi. Insyaallah pertama dan terakhir. Mungkin apa Pak, sedikit cerita dari Ah. Bapak dari kecil mungkin sampai sekarang, mungkin dari Bapak dari asal sekolah mungkin.
Bapak Selalu ya. Sekolah saya cuma SMA. Ya. SD, SMP, SMA, semuanya. Nggak kuliah. Sebetulnya mau kuliah, tapi kemampuan orang tua waktu itu pada tahun 9 berapa? Nggak mampu lah. Sebetulnya mau kuliah, tapi kan ekonomi orang tua itu memang susah kan. Anak banyak, adik-beradik 9. Jadi terpaksalah cari uang lagi kan, merantau ke Malaysia. Waktu itu orang suka ke Malaysia kan. Malaysia cuma kita aktif walaupun pendidikan umum, tapi orang-orang sini mungkin saya sekolahnya di Darul gitu kan. Kalau kuliah di masjid, sebetulnya saya umum, pendidikan umum, jadi banyak belajar agama. Insya Allah kalau nggak ada khatib bisa khatib dan imam, bisa kemampuan kita lah. Makanya mungkin masyarakat ini suka dengan saya. Alhamdulillah bisa menjadi pemimpin masyarakat, bisa di masjid dan ketua adat sukuan Melayu, kurang satu. Jadi alhamdulillah jabatan yang diberikan Allah sungguh banyak sekali. Sebelum tahun 2000 saya sudah menjadi pemimpin di Binuang, kepala ketua pemuda. Mungkin waktu saya menjadi kepala lingkungan termuda di Indonesia, belum rumah tangga lagi. Kepala lingkungan. Kalau sekarang kan memang kepala lingkungan itu sama aja kan, sama masuk PNS itu sekarang staf desa. Kepala lingkungan ini atau kepala dusun ini sekarang undang-undangnya ini adalah staf desa. Jadi kalau mau jadi staf desa sama aja kita masuk dengan syarat-syarat masuk pegawai negeri, umur 35 tahun. Kalau dulu enggak dipilih masyarakat, kepala lingkungan dipilih. Sekarang saya asal Binuang, istri Binuang, tinggal di Binuang, putra Binuang. Makanya saya lihat memajukan Binuang ini dari lingkungan menjadi desa. Sebab ini adalah tumpah darah saya. Saya bekerja, berusaha untuk memajukan desa ini setara dengan desa-desa lain. Alhamdulillah kita sedikit, luasnya sedikit, datanya sama dengan desa lain. Alhamdulillah terbangun, masyarakat tahu. Insya Allah di Binuang tidak ada jalan yang menginjak tanah, semuanya ada semenisasi. Alhamdulillah. Mulai dari saya satu PJ ataupun pelaksana tugas dari 2005 sampai istri saya 2019. Pas saya juga bilang, alhamdulillah terbangun, dapat dibanggakan daripada dusun desa lain, sehingga masyarakat yang di luar Binuang ini bertanya dan heran kok bisa kayak gini Binuang atas kerjasama komponen masyarakat dan juga kelompok masyarakat bekerjasama untuk membantu dan membangun desa kita ini. Alhamdulillah telah tercapai cita-cita perjuangan, bahkan KUA kita raih di desa Binuang Nagam, meraih istilahnya kita memperjuangkan. Dan dinas pertanian yang pembangunan dari provinsi, alhamdulillah bisa kita letakkan di desa Binuang. Itulah perjuangan untuk lebih maju dan ramainya desa Binuang. Banyak sebagai sekilas informasi yang ini adalah usaha dan ikhtiar Allah Subhanahu wa taala yang mengatur. Kita berusaha sehingga masyarakat Binuang
tidak berurusan lagi jauh ke pulau. Nah, itu mudah dan terjangkau. Terima kasih. Mungkin boleh disebutkan Nama saya Muhammad Nasir, orang tua Nur, Muhammad Nasir Nur. Ayah namanya Nur. Tahun 2 Februari 7 Februari 68. Tapi udah sekarang berapa tuh? 60. Belum ya. 58 58 Udah 68. Anak 3. Anak belum ada yang kawin. Belum ada mantu. Mau sebujang, mau bujang aja. Tanya kapan rumah tangga, tunggu dulu. Tunggu. Itulah sejarah dan penjelasan dan keterangan daripada baik itu desa maupun keluarga. Saya mewakili dari teman-teman semua mengucapkan banyak-banyak terima kasih kepada Ya. Bapak telah memberikan kami sedikit pengetahuan tentang desa Binun ini. Kami mengucapkan sekali lagi terima kasih, dan apabila kami ada kesalahan ataupun dalam kata kami ada salah perbuatan, mengucapkan maaf kepada Bapak, dan lebih kurang saya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.